Hai teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu buku yang saya tulis, yaitu buku dengan judul Klasifikasi Citra dengan Menggunakan Jaringan Saraf Tiruan Backpropagation, menggunakan Python GUI ya. Jadi ini dia judulnya teman-teman, Klasifikasi Citra dengan Jaringan Saraf Tiruan Backpropagation menggunakan Python GUI. Jadi buku ini merupakan kasus keempat, dari seri implementasi JST Backpropagation ya. Jadi buku ini mengimplementasikan bagaimana JST Backpropagation, untuk mengklasifikasi citra dengan studi kasus yaitu data buah apel. Oke, buku ini bisa teman-teman dapatkan di Google Play ya. Ini dia Google Play. Atau di Google Books ya. Ini dia Google Books-nya. Oke, jadi buku ini berbicara tentang bagaimana implementasi JST Backpropagation untuk mengklasifikasi citra data buah apel ya. Di mana di dalamnya berisi penjelasan praktis tentang JST Backpropagation. Oke, adapun isinya bisa kita lihat di contoh gratisnya di sini. Sini contoh gratisnya kita lihat, daftar isinya ya. Kita lihat isinya di sini. Oke, ini dia teman-teman. Jadi di sini teman-teman akan belajar bagaimana memahami jaringan saraf tiruan, backpropagation dan contoh perhitungan matematisnya. Itu di bab 1 ya. Jadi teman-teman akan belajar bagaimana memahami JST backpropagation melalui arsitekturnya. Jadi dari arsitekturnya itu teman-teman akan, memahami bagian-bagian dari JST dan tahapan-tahapan dari jaringan saraf tiruan backpropagation tersebut. Selanjutnya di bab 1 juga akan diberikan contoh perhitungan matematis, dengan kasus sederhana ya. Di bab 2 teman-teman akan belajar tentang perhitungan JST backpropagation untuk klasifikasi kualitas buah apel ya, di mana di sini, eee, metode ekstraksi fitur yang digunakan pada kasus ini yaitu metode GLCM ya, atau Gray Level Co-occurrence Metric ya. Jadi di sini pada bab 2 teman akan belajar bagaimana proses perhitungan ekstraksi fitur citra dengan menggunakan metode GLCM, kemudian bagaimana proses, normalisasi datanya, bagaimana proses pelatihan, proses pengujian atau klasifikasi, dan proses perhitungan presentasi akurasinya. Jadi di bab 2 teman-teman akan belajar bagaimana proses perhitungan matematis dari proses, klasifikasi citra dengan menggunakan algoritma JST Backpropagation dan metode ekstraksi fitur GLCM. Selanjutnya di bab 3 teman-teman akan belajar bagaimana, eee, menginstal perangkat lunak dan memulai pemrograman GUI menggunakan Python. Jadi nanti di bab 3 teman-teman akan belajar menginstal perangkat lunak apa saja sih yang dibutuhkan untuk merealisasikan, algoritma JST Backpropagation dan metode ekstraksi fitur GLCM untuk klasifikasi kualitas buah apel. Selanjutnya teman-teman juga akan dipandu ya di bab 3 ini bagaimana, memahami pemrograman GUI Python, sehingga akan lebih mudah mengikuti arahan pada bab selanjutnya. Oke, di bab 4, teman-teman akan belajar bagaimana membangun aplikasi JST Backpropagation, untuk klasifikasi buah menggunakan Python. Jadi di bab 4 ini teman-teman akan belajar membuat kelas JST sendiri ya, berdasarkan teori dari, algoritma JST Backpropagation yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Jadi di sini teman-teman akan membuat program sendiri mulai dari kelas JST-nya, fungsi-fungsinya, kemudian mengimplementasikannya untuk klasifikasi kualitas buah
yang berbasis programnya berbasis Command Windows. Jadi di bab 4 teman-teman akan belajar membuat aplikasi JST Backpropagation yang berbasis Command Windows untuk membuktikan perhitungan manual dari perhitungan manual dari proses klasifikasi yang telah dibahas pada bab 2 sebelumnya. Nah, jadi untuk membuktikan bahwa aplikasi ini bekerja sesuai dengan prinsip dari JST Backpropagation. Nah, oke, di bab 5 kemudian teman-teman akan belajar bagaimana membangun aplikasi JST Backpropagation untuk klasifikasi kualitas buah apel menggunakan Python GUI. Jadi di sini teman-teman akan belajar membuat sendiri aplikasi GUI ya untuk melakukan klasifikasi kualitas buah apel. Nah, di mana pembahasannya mulai dari perancangan GUI-nya, menciptakan kelas GUI untuk aplikasi JST-nya, dan kemudian bagaimana menjalankannya. Jadi sangat detail di sini ya, buku ini membahas atau memandu teman-teman secara praktis untuk memahami bagaimana prinsip kerja dari JST Backpropagation itu, bagaimana kemudian diimplementasikan untuk mengklasifikasi kualitas buah dengan fitur ekstraksi atau ekstraksi fitur GLCM ya. Selanjutnya bagaimana memahami menginstal perangkat-perangkat lunak pendukung dan memahami GUI-nya, dan bagaimana mengimplementasikan atau membuat program yang berbasis Command Windows, dan yang terakhir yaitu membuat sendiri aplikasi GUI untuk klasifikasi kualitas buah ya. Jadi pembahasannya terstruktur sehingga akan membuat teman-teman lebih mudah memahami setiap alur dari proses klasifikasi buah apel dengan menggunakan algoritma JST Backpropagation. Oke, ini dia teman-teman contoh gratisnya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini. Jadi di sini teman-teman akan membangun aplikasi GUI ya. Ini dia tampilan GUI-nya pada Qt Designer. Ini dia tampilan GUI yang akan teman-teman buat pada buku ini. Ya, jadi akhir buku ini. Jadi tujuan akhir dari buku ini adalah teman-teman mampu membuat sendiri aplikasi GUI JST Backpropagation untuk klasifikasi buah apel. Oke, ini tampilan GUI yang akan dibuat pada buku ini. Kemudian ini dia contoh running aplikasi dari buku yang ada ini ya. Jadi ini running aplikasi yang akan teman-teman buat pada buku tersebut. Kan? Oke, ini dia tampilan dari aplikasi GUI yang terdapat pada buku tersebut. Oke, di sini untuk melakukan proses klasifikasi kualitas buah dengan algoritma JST Backpropagation. Langkah pertama adalah melakukan pelatihan terlebih dahulu ya. Kita baca data latihnya terlebih dahulu, di mana di sini kualitas buah apel yang akan kita baca ada 3 ya, ada bad, semi fresh, sama fresh. Bad itu kualitasnya buruk atau rusak ya, semi fresh setengah segar, kemudian segar ya. Oke, kita baca dulu data latih yang bad-nya atau buruknya ya ceritanya. Kita tekan tombol baca. Kita pilih folder di mana data tersebut berada ya. Di sini data trainingnya. Oke, bad ini dia. Kita pilih foldernya. Kita baca datanya. Kita tunggu sebentar untuk proses pembacaan data latih untuk citra dengan kualitas bad atau busuk ya. Oke, proses pembacaannya cukup agak lama dikit ya, nggak lama banget. Karena memang data yang dibaca merupakan data citra, dan di mana proses pembacaan juga langsung melakukan proses ekstraksi fitur, sehingga itu yang membuat agak lama di sini. Jadi proses pembacaan dibarengi dengan proses ekstraksi fitur.
Oke, kita tunggu proses pembacaan data citra untuk kualitas buah bad atau busuk. Oke, ini dia tampilan dari data citra ya untuk, apel merah grayscale ya dengan kualitas buruk bad. Oke, ini cerita grey-nya, ya ini citra RGB-nya. Jadi ini dia kualitas buruknya ini tampilan citranya ya. Oke, kemudian di sini tampil data citranya ya, total citra untuk kualitas buah apel bad adalah 100. Jadi ada 100 data citra yang dibaca. Nah, di sini ini dia datanya ya, kodenya adalah untuk, kualitas buah bad adalah 00. Kemudian ini fiturnya ya, fiturnya ada 4 yaitu fitur energi, kontras, entropi, dan homogenitas. Jadi fitur GLCM yang digunakan pada buku ini adalah energi, kontras, entropi, dan homogenitas. Jadi ada 4 fitur GLCM yang digunakan. Jadi ini dia tampilan dari data citra 100 data citra bad yang telah dibaca dengan fitur-fiturnya. Oke, setelah membaca data citra kualitas bad, kita baca data citra semi fresh atau setengah segar. Kita cari foldernya semi fresh, kita pilih. Kita lakukan pembacaan data dan proses ekstraksi fitur. Kita tunggu prosesnya. Prosesnya karena jumlah datanya lumayan banyak yaitu 100 data. Jadi setiap, kategori kualitas buah itu jumlahnya 100 ya, 100 data buah yang kita gunakan. Oke, ini dia tampilan dari, figur ya, citra apel dengan kualitas semi fresh ya, ini citra RGB-nya. Kemudian ini adalah ini tadi citra grayscale-nya ya, ini dia citra RGB dari buah apel dengan kualitas semi fresh. Ini dia setengah segar ya, jadi ada yang agak mentah gitu. Oke, ini dia citra RGB-nya. Selanjutnya kita melakukan pembacaan data citra latih dengan kualitas fresh. Oke, kita pilih foldernya fresh. Total data latih setelah dibaca 2 kategori tadi ada 200. Ini membuktikan bahwa jumlah data citra untuk setiap kategori itu adalah 100 data citra yang digunakan. Oke, kita tunggu proses pembacaan citra dan proses ekstraksi fitur dari citra-citra yang dibaca. Oke, ini dia tampilan dari data buah dengan kualitas fresh ya. Ini citra grayscale-nya. Ini dia citra RGB-nya ya, citra warnanya untuk data citra buah apel dengan kualitas fresh. Oke, setelah semua data terbaca, data latih terbaca,
Di sini kita lihat total data latihnya menjadi 300 data latih ya, 300 data citra dengan 100, data citra untuk masing-masing kategori kualitas buah. Setelah pembacaan data citra latih, langkah selanjutnya yaitu melakukan inisialisasi bobot. Namun sebelum inisialisasi bobot, kita perlu tentukan jumlah neuron input, neuron hidden, dan neuron outputnya. Di sini jumlah neuron input 4 dan jumlah neuron output 2. Jadi ini tidak bisa diubah ya karena sesuai dengan jumlah parameter masukan yang digunakan yaitu 4 parameter ekstraksi fitur ya. Jadi neuron inputnya 4 sesuai dengan jumlah fitur yang digunakan. Kemudian untuk outputnya 2 tidak bisa diubah karena kita menggunakan pengkodean 2 digit ya untuk 3 kategori ini. Untuk kategori bad itu 00 kodenya, untuk kategori semi fresh 01 dan untuk kategori fresh itu 10. Oke, setelah menentukan jumlah neuron hidden, jadi neuron pada tiap layer maksudnya. Jadi neuron hidden ini yang bisa diubah-ubah ya. Namun di sini kita gunakan jumlah neuron 3 saja. Oke, kita bangkitkan atau inisialisasi bobotnya. Ini dia tampilan dari inisialisasi bobot awal untuk bobot P dan bobot W. Jadi bobot ini diinisialisasi secara acak antara 0 sampai 1 ya nilainya. Setelah pembangkitan bobot ya, bobot awal atau inisialisasi bobot, langkah selanjutnya itu melakukan proses pelatihan dengan cara menekan tombol proses pelatihan. Oke, kita tekan tombolnya, maka proses pelatihan akan berlangsung. Ini dia proses pelatihannya, iterasinya, di mana tampil juga MSE pada tiap iterasi ya. Oke, proses pelatihannya selesai dengan waktu komputasi untuk proses pelatihan yaitu 7,635 detik dan MSE-nya 0,021 ya. Jadi MSE-nya ini lebih besar dari nilai toleransinya ya. Oke, kita lakukan pengujian. Setelah proses pelatihan selesai dilakukan, kita lakukan proses pengujian. Oke, pengajian atau klasifikasi. Kita baca data citra ujinya. Oke, kita simpan data citra ujinya di folder testing data ya. Oke, kita lakukan pembacaan citra uji. Oke, ini dia data uji yang telah dibaca. Oke, ini citra grayscale dari data ujinya, kemudian ini citra RGB dari data ujinya ya. Ya, di mana total data uji yang dibaca adalah 25. Jadi ini pembacaan data uji juga dibarengi dengan proses ekstraksi fitur ya dari data uji tersebut. Karena fitur-fitur tersebut akan menjadi masukan pada JST-nya. Oke, setelah melakukan pembacaan data uji, kita lakukan proses klasifikasi dengan menekan tombol proses klasifikasi. Oke, ini dia hasil dari klasifikasinya dengan waktu komputasi 0,002 detik termasuk cepat ya dengan akurasi 56% dan error 44,0 ya. Jadi akurasinya masih rendah. Sehingga kita perlu melakukan proses pelatihan ulang ya dengan merubah-ubah parameter JST-nya ya. Nah, di sini kita ubah itu nilai alfanya sama iterasinya ya, kita coba menjadi 500. Oke, kita lakukan proses pelatihan ulang. Tekan tombol proses pelatihan. Kita lihat proses pelatihannya.
Kita tunggu proses pelatihan sampai selesai ya, sampai 500 iterasi. Oke, ini MSE-nya 0,001 ya. Jadi pada iterasi 378 MSE-nya itu 0,001 sesuai dengan ambang batasnya atau toleransi error. Nah, jadi toleransi error ini berperan sebagai ambang batas minimumnya error atau MSE yang peroleh. Jadi kalau MSE-nya berada lebih kecil sama dengan 0,01 maka dia akan berhenti ya, proses pelatihannya akan berhenti. Oke, ini dia waktu pelatihannya untuk 500 iterasi dan nilai alfa 8,5 yaitu 54,008 detik dengan MSE 0,001. Sekarang kita lakukan proses klasifikasi ya. Kita tekan tombol proses klasifikasi. Oke, terlihat di sini setelah kita melakukan pelatihan ulang dengan merubah parameter JST, hasil akurasinya menjadi naik ya, menjadi 80%. Oke, 80% dan error 20%. Ini membuktikan bahwa dengan merubah parameter JST maka dapat mempengaruhi tingkat akurasi hasil klasifikasi atau pengujian. Oke, itu dia teman-teman aplikasi GUI, implementasi jaringan saraf tiuram backpropagation untuk klasifikasi kualitas buah apel yang akan dibangun pada buku ini. Oke, jadi buruan dapatkan buku ini di Google Play atau Google Book untuk kalian yang sedang mencari referensi untuk klasifikasi citra dengan menggunakan jaringan saraf tiruan backpropagation. Jadi buku ini sangat cocok untuk kalian yang sedang belajar machine learning, jaringan saraf tiruan atau neural network, dan yang sedang mengerjakan skripsi atau tesis ya. Jadi ini buku ini sangat tepat untuk kalian. Jadi cukup dengan membeli buku ini seharga Rp113.220 ya. Jadi harga sebenarnya itu Rp166.500 tapi didiskon sama Google menjadi Rp113.220. Teman-teman sudah bisa mendapatkan buku panduan praktis untuk mengimplementasikan jaringan saraf tiruan backpropagation untuk mengklasifikasi citra buah apel. Oke, sekian video kali ini. Untuk teman-teman yang ingin membeli buku ini bisa dibeli di Google Play dan Google Book menggunakan metode pembayaran ada GoPay, ada Dana, bisa juga pakai pulsa Telkomsel. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video selanjutnya.